Halo, selamat siang semuanya KB Friends. Gimana nih kabarnya siang kali ini? Hari Senin ya, tanggal 26 Agustus. Harapannya dalam keadaan selalu happy karena IHSG all time high ya teman-teman semuanya KB Friends. Nah, KB Friends, kali ini kita akan ada agenda rutin ya dari KB Valbury Sekuritas Semarang, yaitu setiap hari Senin itu stock review dan juga stock pick. Nah, kali ini akan ada spesial yang dimana nanti kita akan melihat view dari sisi makro dan pastinya juga dari fundamental. Nah, langsung aja kita ajak join Pak Fikri dari KB Valbury Sekuritas sebagai ekonom senior. Halo, selamat siang Pak Fikri. Salam kenal. Bagaimana kabarnya Pak Fikri? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mas Nasi? Alhamdulillah baik juga Pak Fikri. Jadi KB Friends yang belum kenal, Pak Fikri adalah senior ekonom dari KB Valbury Sekuritas. Nah, langsung aja untuk kesekian kalinya kita udah rutin dari KB Valbury Sekuritas Semarang yaitu stock review dan juga stock pick setiap hari Senin. Nah, kali ini kita akan melihat view market dari segi fundamental dan juga pastinya dari makro. Nah, nanti kalau KB Friends, kalau ada yang mau bertanya, jangan ragu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, seperti itu. Nah, sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual, sehingga risiko untung maupun rugi menjadi tanggung jawab masing-masing. Sebelum dimulai, kita akan melihat secara weekly bagaimana kondisi market dan juga komoditas secara global. Untuk Dow Jones secara weekly mengalami penguatan yaitu 1,27%, Nasdaq mengalami penguatan juga 1,4%, US Dollar Index mengalami pelemahan 1,6%, oil mengalami pelemahan 1,9%, gold mengalami penguatan juga 0,13%, untuk timah mengalami penguatan 3,16%, nikel penguatan juga 1,76%, call pelemahan 3,2%, dan CPO mengalami penguatan 5%. Nah, untuk sesi satu ini, ISG kita tutup closing hijau di level 7.575,8 dengan poin 31,5 poin atau persentase 0,4%. Value transaksi di sesi satu ini sebanyak 7,35 triliun. Nah, untuk sekelas info market RUPS di tanggal 26 ini ada di antaranya saham MD, tanggal 27 bulan Agustus ada RUPS saham SBMA dan juga BBYB. Nah, sedangkan untuk tanggal 28 ada RUPS BTEL, BP dan juga TSPC. Dan tanggal 29 ada RUPS saham Alto, Dino, BTP dan juga CBPE. Dan tanggal 30 bulan Agustus ada RUPS saham Jawa dan juga Goto. Nah, untuk dividen sendiri masih ada untuk KB Friends yang mau dividen hunter itu tanggal 29 yaitu saham BPII sebanyak 4,55 rupiah. Nah, langsung aja kita ke inti siang kali ini kepada Pak Fikri. Oh ya Pak Fikri, kalau kita melihat sebagai investor dan juga trader belakang ini mungkin cukup sumringah, happy banget karena kita melihat ISG udah mencetak all time high baru. Nah, kira-kira menurut Pak Fikri, IHSG bisa mencetak ETH baru itu didukung apa sih dan juga sentimen apa? Silakan Pak Fikri. Terima kasih, Mas Nasi. Mungkin yang pertama, saya lihat dari lingkungan market, seiring dengan ekspektasi Fed dan juga menurunnya USD Index, kan kita lihat mata uang khususnya rupiah kan mengalami apresiasi cukup tajam ya, dari 16.400-an sekarang bahkan di 15.300 sempat tadi pagi, 15.300-an. Saya pikir mungkin ini jadi salah satu indikator utama ya, bagaimana kondisi ekonomi atau makro kita cukup baik. Dan ini juga memperlihatkan bahwa ada aliran modal yang lebih kuat oleh asing dalam setidaknya 2 pekan terakhir atau sejak awal Agustus. Nah, pada saat ada dana besar dalam bentuk asing yang masuk ke Indonesia, tentunya market kita akan relatif bisa terdorong secara positif.
kita tidak hanya lihat di IHSG, tapi kita juga lihat di Sun, kita juga lihat di SRBI, semuanya juga mengalami peningkatan harga, Mas Nasi. Jadi saya pikir mungkin ini akan jadi salah satu dorongan secara makro bagi GCI atau IHSG. Di samping itu juga yang perlu juga kita lihat bahwa dengan ekspektasi penurunan suku bunga biasanya juga akan diikuti dengan penurunan biaya dana. Jika biaya dana turun, biasanya juga akan didorong dengan kredit yang lebih baik, sektor investasi yang juga lebih baik, daya beli masyarakat yang juga lebih baik, dan juga sektor konsumsi yang lebih baik. Dan saya pikir mungkin ini secara keseluruhan akan mendorong adanya permintaan dari dalam negeri yang juga akan lebih baik. Di samping itu juga ke depan kita harapkan dengan suku bunga global yang sudah mulai turun, tentunya ekonomi dari negara-negara yang menjadi mitra dagang dan juga mitra investasi kita juga akan lebih baik. Dan ini juga kita harapkan akan jadi multiplier effect melalui permintaan barang-barang ekspor kita yang lebih baik ataupun dana investasi yang juga masuk ke Indonesia juga akan lebih baik nantinya, Mas Nasi. Mungkin secara keseluruhan itu yang bisa saya jawab untuk kali ini. Halo, Mas Nasi? Baik Pak Ari, kalau kita melihat bahwa IHSG kita kebanjiran banget katalis dan juga sentimen positif sehingga bisa mendongkrak IHSG kita untuk menuju all time high ya Pak Fikri. Iya, Mas Nasi. Baik Pak Fikri, tadi sempat disinggung bahwa salah satu core tentang mengalirnya dana dari global ini adalah tentang keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga. Menurut Pak Fikri, apakah chance peluang memang The Fed untuk memotong suku bunga di bulan September ini emang 100% akan dilakukan? Dan kira-kira kalau itu memang terjadi, apakah memberikan angin segar kepada dunia khususnya di saham? Seperti itu Pak Fikri. Tentu Mas Nasi ya. Kalau melihat dari pernyataan Powell misalnya Jumat lalu yang dia time hitam, saya juga melihat bahwa dia sepertinya Powell dan juga Fed lainnya dari Goldsby dan juga Kalskari dan seterusnya juga melihat bahwa harusnya ada penurunan yang akan dilakukan oleh The Fed. Tapi PR-nya adalah penurunan yang dilakukan oleh The Fed selain memang inflasi yang mereka turun, tapi juga ada dengan risiko resesi dengan pasar tenaga kerja mereka yang memburuk. Dan ini yang mendorong USD Index kita turun dan tanpa ada hal fundamental lainnya terhadap rupiah, karena kita lihat rupiahnya menguat sangat kuat ya. Saya pikir mungkin ini juga menjadikan para investor ya akan ada resiko resesi di US, tentunya mereka mencari negara-negara yang punya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, punya resiko inflasi yang lebih terjaga, dan tentunya punya resiko politik juga yang lebih tertata dengan baik. Salah satu negara yang bisa menyediakan itu saya pikir saat ini adalah Indonesia. Di samping juga ada beberapa negara lain, misalnya ada India, tetapi bagi India sendiri, dalam 2 bulan terakhir ada beberapa kasus yang mungkin akan dilihat oleh asing kurang favorable. Terakhir ada insiden di mana Reliance diberikan sanksi oleh SEBI mereka atau dari otoritas jasa keuangan mereka. Di samping itu mungkin yang juga menarik adalah Filipina, dan mereka sudah mulai menurunkan suku bunga acuan mereka. Dan di saat yang sama kita belum, sehingga dianggap kita lebih menarik karena yield kita ataupun mungkin yield spread kita yang jadi salah satu indikator menariknya suku bunga di Indonesia dengan US misalnya masih lebih besar dibanding Filipina ataupun mungkin dibanding India. Dan ini yang bikin dananya masuk ke kita. Pada saat dana masuk ke kita, tentunya ada pilihan portofolio, ada SBN di situ, ada IHSG di situ, ada SRBI di situ, dan kita lihat ketiga-tiganya menjadi tujuan utama, tujuan dari investor asing. Artinya mereka tidak hanya berfokus ke satu aset, tetapi ke setidaknya 3 aset yang ada di Indonesia. Saya pikir mungkin ini yang dorongan dari luar akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, seiring dengan bagaimana perkembangan ekonomi di US ya, Mas Nasi. Baik, Pak Vicky. Tadi udah disinggung bahwa beberapa negara udah ambil policy untuk
memangkas suku bunganya, dan kalau kita melihat bahwa negara kita sampai saat ini belum memangkas suku bunga, apakah momentum BI untuk memangkas suku bunga itu menunggu setelah The Fed udah memangkas suku bunga atau seperti apa Pak Fikri? Kalau menurut saya ya Mas Nasi ya, kalau melihat dari pernyataan Pak Pedi sepertinya beliau juga pada saat The Fed menurunkan suku bunga terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya melihat ada beberapa resiko juga di Indonesia sendiri, khususnya untuk stabilitas rupiah ya. Kenapa stabilitas rupiah ini jadi acuan juga oleh BI atau sasaran antara bagi BI? Karena rupiah ini punya pengaruh terhadap pertama inflasi, khususnya inflasi impor. Yang kedua tentunya juga akan berpengaruh terhadap barang-barang impor di Indonesia dan juga barang ekspor. Apalagi barang impor di Indonesia itu hampir 2/3-nya atau mungkin hampir 70-an% ya. Itu dalam bentuk barang modal dan juga barang modal dan juga barang pelengkap untuk industri di dalam negeri. Jadi artinya jika rupiahnya tidak stabil tentunya akan memberatkan sektor industri di dalam negeri juga. Makanya rupiah harus dijaga stabilitasnya. Cara menjaga rupiah untuk stabil adalah dengan menjaga current account kita yang surplus ataupun mungkin fiskal kita yang juga surplus. Di saat ini kita mungkin agak berat untuk memilih fiskal surplus, sehingga pilihannya adalah melakukan current account surplus. Tetapi saat ini karena ada resiko global yang juga masih cukup tinggi, trade surplus kita masih tertahan karena tadi mungkin Mas Nasi sudah mulai singgung juga di awal, ada barang-barang ekspor kita khususnya komoditas kayak coal, nikel, tembaga dan lain-lain yang saat ini harganya turun, sehingga dorongan untuk mendorong current account surplus agak sedikit terbatas. Nah, pada saat current account surplusnya terbatas atau mungkin current account defisit, pada saat itu kita lakukan kenaikan suku bunga, tentunya akan bikin asing dan juga para ekspor kita meletakkan dananya di luar negeri. Nah, ini yang bikin kekhawatiran lain. Kenapa kita masih harus tetap menjaga suku bunga kita agar daya tarik portofolio khususnya di dalam negeri masih cukup baik jika dibandingkan dengan resiko suku bunga di luar negeri. Itu sih yang dilakukan oleh BI saat ini, Mas. Jadi saya melihat bahwa ya BI masih akan tetap mempertahankan suku bunga sebagaimana yang dilakukan oleh The Fed. Dan pada saat The Fed menurunkan suku bunga, baru BI menurunkan suku bunga di situ. Walaupun inflasi dalam negeri kita sudah sangat terjaga sekarang. Baik Pak Fikri, tadi kita juga melihat bahwa salah satu kebijakan yang diambil oleh negara kita agar mata uang kita masih cukup seksi di mata dunia, khususnya investor global, adalah membuat sebuah produk SRBI ya Pak Fikri. Itu termasuk returnnya bisa dikatakan cukup tinggi dengan jatuh tempo yang singkat. Nah, kira-kira kalau nanti SRBI masih tetap ada dengan bunga yang bisa dikatakan lebih cukup ciamik, lebih menarik dari yang produk yang lain, apakah saham itu malah bisa terbelakang atau gimana Pak Fikri? Mungkin maksud Mas Nasi lebih ke crowding out effect ya. Ini ada perebutan dana. Saya pikir mungkin enggak. Iya. Karena ada profil resiko yang berbeda antara investor SRBI, investor SBN dan juga investor di IHSG. Kami melihat bahwa SRBI sendiri juga digunakan dalam karena rentang jangka pendek ya, investasinya juga jangka pendek. SRBI yang hanya ada di tenor 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan. Dan pada saat ini sekarang BI kan sudah mulai mengurangi lelang ya buat SRBI sendiri. Pada saat ini lelang SRBI hanya 1 kali seminggu, kalau dulu sampai 2 dan 3 kali seminggu. Mungkin likuiditasnya juga berbeda, profil resikonya juga berbeda, dan tentunya aset liability dari para investor juga akan berbeda. Jadi nanti saya pikir mungkin akan sedikit berbeda juga pergerakan dari SRBI dan juga GCI nantinya atau IHSG nantinya Mas Nasi. Jadi saya pikir nggak ada resiko crowding out di situ pada saat ini ya. Baik Pak Fikri. Tadi sempat juga kita mau berlanjut ke mata uang kita ya Pak Fikri. Rupiah kita termasuk dalam apresiasi
penguatannya cukup tajam dibandingkan dengan beberapa currency negara tetangga, Pak Fikri. Nah, kira-kira hal tersebut akan semakin berlanjut, bahkan bisa rupiah kita bisa dikatakan under di bawah 14.000 atau seperti apa, Pak Fikri? Dan kalau misalkan apresiasi mata uang rupiah kita semakin berlanjut juga, maka apakah IHSG kita semakin ada peluang untuk naik lebih tinggi juga, Pak Fikri? Eh, Pertama saya jawab dulu bagaimana rupiahnya ya, Mas Nasi. Sejauh ini kalau kita melihat bagaimana pergerakan rupiah di 2024 itu kan di drive ya. Jadi kalau kita bikin chart antara USD index ya, kita melihat pergerakan rupiah itu cenderung sama dengan apa yang terjadi di DXY atau di USD index. Itu artinya apa? Ada fundamental yang sangat signifikan mempengaruhi rupiah. Berbeda dengan tahun 2023 pada saat kita memiliki current account surplus. Jadi ini yang perlu dilihat pada saat ini, Mas. Dan bagaimana apresiasi rupiah yang sampai 2,5%, mungkin saya pikir yang salah satu yang terbaik atau mungkin yang paling terbaik saat ini di Asia. Saya pikir juga ini di drive karena memang depresiasi rupiah sangat dalam pada bulan Juni dan Juli. Pada saat DXY-nya naik hanya 1%, waktu itu kita bisa naik 2% atau 3%. Dan ada kekhawatiran tambahan pada saat itu di Indonesia. Jadi saya pikir mungkin saat ini apresiasi rupiah saya pikir masih sangat normal ya, atau di level naturalnya ya. Dan apakah ini masih akan berlangsung cukup kuat nantinya ke depan ya, kalau seperti ini karena nggak ada fundamental tertentu, jadi saya pikir mungkin ya tergantung pada USD index-nya juga nantinya. Sejauh ini untungnya data-data US kurang mendukung perbaikan USD index karena data tenaga kerja mereka cukup buruk, data inflasi mereka juga masih berada di level yang atas. Di saat yang sama juga ada The Fed yang melakukan normalisasi kebijakan dia, sehingga secara keseluruhan ini menekan kinerja dari USD Index. Alhamdulillahnya dampaknya terapresiasi positif bagi rupiah. Dan apakah ini memiliki dampak positif bagi IHSG? Tentunya iya, Mas Nasi. Apalagi bagi asing ya. Kalau dulu mereka beli, misalnya ada satu saham harganya 10.000, sekarang mereka beli 9.000, seakan-akan dalam denominasi mata uang mereka tentunya mereka punya apa ya, bargain exchange rate ya, atau kalau orang bilang exchange rate risk, malah mereka punya exchange rate gain pada saat ini. Jadi ini yang bikin seakan-akan portofolio mereka sangat bagus saat ini, dan tentunya ini akan sangat menarik bagi mereka melihat ya. Kalau kita sendiri juga ngelihat porto kita hijau, tentunya kita suka ya. Dan ya asing tentunya juga akan sangat senang pada saat IHSG juga sudah mulai hijau, rupiah juga membantu untuk hijau terkait hal tersebut. Jadi secara keseluruhan saya pikir kita akan sangat baik sih ke depannya untuk IHSG ya, Mas Nasi. Apalagi kalau kita bicara IHSG kan hampir sepertiganya berasal dari perbankan ya. Pada saat cost of fund turun atau suku bunga acuan turun, biaya dana mereka juga turun, tentunya biasanya akan terrefleksi pada net interest margin mereka yang juga akan lebih baik. Biasanya untungnya juga atau net profitnya juga tebal di situ, Mas Nasi. Jadi ya nggak heran juga kalau IHSG-nya positif pada saat ini ya. Baik Pak Fikri, ini coba kita hubungkan dengan negara yang salah satu tujuan ekspor yang cukup tinggi, yaitu negara Cina, Pak Fikri ya. Kita tahu Cina udah mempublish kemarin bulan Juli bahwa PMI-nya masih di bawah level ekspansif, tepatnya 49,8. Nah, kira-kira nanti PMI Cina kalau udah update bulan Agustus ini di atas 50, apakah hal tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan, Pak Fikri, terhadap Indonesia khususnya? Tentunya iya ya, karena ya sekali lagi hampir 23% ekspor kita ke China. Tapi apakah China bisa PMI manufacturing-nya kembali ke level ekspansi? Saya pikir agak sedikit lama ya, Mas Nasi, karena ya, bagaimana boom properti mereka, mungkin default yang terjadi di sektor properti mereka yang terjadi di 2023, saya pikir nggak akan gampang untuk recovery kembali. Apa yang dilakukan oleh Bank China juga dengan menurunkan acuan mereka, apakah itu loan prime rate 1 tahun dan juga 15 pips di bulan lalu ternyata juga belum mendorong
daya beli masyarakat mereka dan juga terrefleksi dari jumlah pinjaman di perbankan mereka yang juga masih tumbuh seperti level 2021 sebelumnya. Jadi secara keseluruhan saya masih melihat bahwa China agak sedikit ya masih mencari bentuk fundamental ekonomi yang baru ya. Dan ini juga terrefleksi dari bagaimana PBOC pada saat menetapkan loan prime rate mereka mengatakan bahwa mereka mencoba-coba formula baru sebagai policy rate karena mereka melihat bahwa loan prime rate yang 1 tahun ataupun loan prime rate 5 tahun yang digunakan sebagai rate kebijakan bagi mereka saat ini mereka pikir agak sedikit lama atau tidak terlalu mendorong permintaan di dalam negeri. Jadi mungkin saat ini mereka mencoba untuk mencari likuiditas yang lebih pendek di dalam negeri mereka sebagai policy rate. Saat ini mereka lagi, saya dengar ya, ada beberapa formula yang mereka coba memindahkan policy rate mereka ke 7 days repo rate seperti di Indonesia saat ini, agar likuiditas di domestik mereka juga lebih baik dan dorongan terhadap daya beli, terhadap konsumsi masyarakat juga akan lebih baik. Mungkin kita baru akan lihat dalam 2 atau 3 bulan ke depan untuk hal itu. Baik Pak Fikri. Ini kalau kita melihat secara histori Pak Fikri, bahwa ketika The Fed udah pasti mau memangkas suku bunga, mungkin dalam kurun waktu beberapa, mungkin 10 tahun terakhir, kalau The Fed memangkas suku bunga, itu rentan malah banyak bursa-bursa itu mengalami penurunan Pak Fikri. Nah, kira-kira apakah hal tersebut karena sell on news atau bagaimana Pak Fikri untuk kita bisa terhindar dari nanti ketika ada fase penurunan. Sedangkan kalau kita melihat bahwa saat ini The Fed memang belum memangkas suku bunga, tapi banyak sekali indeks global salah satu negara kita udah naik cukup tinggi Pak Fikri. Itu seperti apa Pak Fikri? Oke Mas Nasi, kalau saya mungkin melihatnya dari cara pandang manajer investasi. Kalau kita sebagai manajer investasi kan biasanya juga recent return seperti apa ya. Kalau suku bunga The Fed turun, berarti mereka ya risknya tentunya turun. Tapi returnnya terhadap saham-saham di US akan seperti apa? Kalau return saham-saham di US bisa lebih tinggi dibanding penurunan risk, tentunya mereka masih akan berada di sana, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Ditambah lagi ada risiko exchange rate risk di negara-negara berkembang. Nah, jadi PR-nya adalah bagaimana kita tetap menjaga exchange rate risk kita tetap stabil. Ya, salah satu yang dilakukan oleh BI dengan tetap mempertahankan suku bunga di level yang ada saat ini sampai sembari menunggu The Fed. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan pada market dan juga investor bahwa return kita bisa lebih tinggi dari US. Dari mana caranya? Pertama kita juga lihat dulu bagaimana resiko resesi di US yang meningkat sekarang. Pasar tenaga kerja mereka yang memburuk. Beda dengan Indonesia, walaupun memang ada PHK yang terjadi di Indonesia, tapi saya pikir dengan tingkat unemployment rate kita yang masih di 5,4%, ditambah juga dengan pertumbuhan ekonomi di 5,0 sampai 5,2%, inflasi kita di 2,1%, saya pikir kita sangat menarik pada saat ini ya. Kita bandingkan dengan US yang mungkin ekspektasi pertumbuhan ekonomi di 2024 3,1% dengan tingkat inflasi 2,9%. Artinya real yield mereka hanya di 0,2% bandingkan dengan kita yang sampai di 3,0%. Jadi PR-nya adalah sekali lagi menjaga rupiahnya tetap stabil dan mendorong daya beli di masyarakat pada level yang bawah pada saat ini. Untungnya kan calon presiden kita kan ada beberapa program yang mendorong daya beli masyarakat kelas bawah ya. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan market terkait dengan calon pemerintahan baru. Akan sedikit berbeda dengan US karena pemerintah di US belum jelas sekarang siapa yang akan memimpin. Dan dan masih ada beberapa pilihan. Dan mereka baru akan pemilu nanti di Oktober dan hasilnya mungkin baru kita bisa lihat di November. Jadi mungkin ketidakpastian US yang lebih tinggi dibanding kita saat ini, jadi mungkin ya nggak ada salahnya untuk melihat market atau stok-stok yang lebih baik di Indonesia pada saat ini, Mas. Baik Pak Fikri. Nah, untuk Happy Friends yang mau bertanya langsung aja bisa tulis di kolom komentar atau di question box. Baik Pak Fikri, ini ada pertanyaan. Nanti
jika The Fed udah pasti memangkas suku bunganya, sektor apa yang menarik nih Pak di IHSG khususnya Pak? Pertama mungkin tadi saya sudah mulai sedikit singgung Mas Nasi, perbankan saya pikir akan sangat menarik karena pada suku bunga turun biasanya mereka net interest marginnya lebih tinggi. Yang kedua, yang pasti ya, pada saat suku bunga turun biasanya juga biaya dana turun. Biaya dana itu akan sangat terlihat pada perusahaan-perusahaan yang punya hutang yang cukup besar, apakah itu dalam rupiah ataupun US dollar. Biasanya ini sektor-sektor yang sangat capital intensif. Sektor apa itu? Saya pikir mungkin sektor telekomunikasi dan juga menara. Ini akan sangat diuntungkan nantinya, apalagi jika memang mereka akan menerbitkan surat utang baru. Tentunya mereka punya cost of fund yang rendah. Lalu yang ketiga, saya pikir jika memang nanti investasi akan lebih baik, sektor-sektor yang terkait dengan manufaktur, dengan konsumer di dalam Indonesia akan sangat menarik untuk dikoleksi pada saat ini. Dan yang terakhir yang saya juga cukup jagokan adalah sektor yang terkait dengan konsumsi dan juga yang akan dibantu oleh pemerintah baru nantinya ke depan. Apakah itu ya katanya ada makan gratis kan katanya ada sektor ayam-ayaman, lalu ada susu yang juga akan berpengaruh positif. Saya pikir mungkin itu akan sangat berkontribusi positif nanti bagi sektor-sektor tersebut. Di samping juga tentunya nasi yang akan jadi makanan utamanya nanti Mas. Baik Pak Fugi, tadi sektor yang menjadi opsi awal adalah sektor finance khususnya perbankan. Nah kita melihat sampai saat ini inflow foreign yang cukup besar emang di sektor finance Pak Fikri. Nah, mungkin Pak Fikri bisa menjelaskan lebih detail lagi kenapa ketika khususnya The Fed udah mau pasti memangkas suku bunga, untuk saat ini inflow foreign lebih sangat dominan di sektor finance Pak Fikri. Pertama mungkin karena memang market sektor sektor finansial cukup kuat ya Mas Nasi ya. Jadi mungkin ini yang dilihat oleh asing ya relatif punya likuiditas lebih baik. Kedua, karena sektor finansial khususnya perbankan mungkin ya Mas Nasi. Kalau kita lihat kan juga punya elastisitas dana pihak ketiga yang lebih baik atau lebih kuat dibanding suku bunga. Jadi maksud saya begini, pada saat suku bunga turun biasanya dana depositnya turun, tapi biaya kreditnya masih berada di level lebih tinggi. Jadi net interest marginnya bisa lebih tebal. Biasanya itu terjadi setidaknya 1-2 bulan pada saat ada perubahan suku bunga. Jadi saya pikir nggak heran juga kalau perbankan juga menjadi sektor yang dicari oleh para investor asing. Yang ketiga, pada saat cost of fund turun, ada permintaan kredit yang lebih baik. Pertama, kredit yang lebih baik tentunya akan berasal dari sektor perbankan dan multi-finance. Yang kedua, pada saat sudah kredit lebih baik, investasi juga akan lebih baik, dan juga biasanya biaya konsumsi juga akan lebih baik, biasanya akan juga mendorong sektor kredit konsumsi di masyarakat. Ya, sekali lagi tentunya yang akan diuntungkan adalah perbankan dan juga multi-finance. Di samping itu yang juga menarik dari sektor perbankan karena sektor perbankan kita cukup prudent ya saat ini Mas Nasi. Kalau melihat dari resiko-resiko yang ada, misalnya apakah itu dari NPL dengan NPL gross yang hanya di 2,5% ataupun mungkin di NPL net 2%, saya pikir ya udah returnnya lebih baik, likuiditasnya juga ada, resikonya juga lebih terjaga. Dan kita juga lihat dari kredit ratingnya di perbankan Indonesia juga umumnya berada di level yang tertinggi ya, dari triple E pada saat itu. Ya, secara keseluruhan risk dan returnnya mungkin lebih baik ya di mata asing jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain, Mas Nasi. Baik Pak Fikri, mungkin ini selanjutnya kita melihat di IHSG bahwa 10 top market cap kita itu udah nggak dominan yang dikuasai oleh foreign Pak Fikri. Mungkin ada 5 yang dalam hal pergerakannya itu lebih cenderung dikuasai oleh foreign dan 5 yang lainnya dikuasai oleh pergerakan dari investor lokal Pak Fikri. Nah, dari sudut pandang Pak Fikri, apakah hal tersebut semakin memberikan
peluang bahwa IHSG kita akan lebih strong terhadap gejolak global atau makro. Bagaimana Pak Fikri? Di satu sisi tentunya iya ya Mas. Kalau itu jadi apa? Jadi saham-saham tersebut jadi tujuannya asing, tentunya asing juga udah hitung risikonya seperti apa. Tapi di sisi lain juga pada saat investor domestik lebih banyak, berarti investor domestik kita juga lebih tahu sebenarnya apa yang dimiliki oleh si sahamnya tersebut. Dan yang ketiga, ya ini mungkin dari sisi resiko juga ya. Asing kalau mereka melakukan penjualan atau pembelian kan biasanya dalam jumlah besar ya. Jadi mungkin jika nanti ada sudden reversal ya hati-hati pada saham-saham yang punya kepemilikan asing yang lebih banyak. Mungkin itu yang bisa saya katakan sekarang sih Mas. Baik Pak Fikri, ini udah nggak terasa Pak Fikri udah sampai di penghujung acara. Nah sebelum kami tutup ada kata bijak dari Richard Dennis bahwa trading adalah permainan psikologi. Setiap orang bisa membuat uang di pasar, tapi hanya sedikit yang bisa mempertahankannya. Nah untuk KB Friends yang belum sempat join, jangan khawatir nanti kita akan upload ulang. Mungkin sebelum ditutup Pak Fikri ada closing statement nih Pak untuk menyambut nanti IHSG Pak setelah ada kepastian The Fed memangkas suku bunga. Seperti itu Pak Fikri. Kalau dari saya mungkin lebih ke ini ya Mas, tetap mempertahankan profil resiko kita masing-masing. Kita harus mencari cuan, tapi ya jangan lupa dengan resiko kita sendiri. Kalau kita nggak berani untuk kehilangan di 100%, ya kenapa kita masuk ke saham-saham berisiko 100%? Itu sih dari saya. Juga tentunya lihat juga fundamental dari perusahaan yang kita masuki. Jangan cuma hanya ikut-ikutan. Itu sih dari saya Mas Nasib. Baik Pak Fikri, setuju banget pahami profil risiko masing-masing dan mohon maaf apabila kami ada kekurangan dan terima kasih Pak Fikri sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa kembali lagi untuk sahabat-sahabat, untuk KB Friends semuanya. Ingat investasi, ingat KB Valbridge Kota Semarang. Terima kasih Pak Fikri semuanya. Terima kasih semua.